Salam aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, Udin diburu seperti apa ya? ya, ya nanti judulnya di ini aja lah. Udin diburu seperti tikus gitu ya. Saudara-saudara, Alkisah Udin, yaitu Udin penista agama yang di Amerika itu ya, visanya, izin tinggalnya habis tanggal 26 waktu Amerika ya. Berarti di sini kalau 26 jam 24 itu di sini sudah tanggal 27 jam 13-an lah ya. Jadi sekarang tanggal 25, 2 hari lagi, besok sampai jam 12 siang, jam 1 siang, itu Udin habis visanya. Dia sudah mengajukan tambahan lah, apapun lah ya, izin tinggal di sana, tapi ditolak. Ya, jadi sejak besok siang, tanggal 27 siang, sekarang 25, 26, 27, 2 hari lagi, ya, Udin akan diburu seperti tikus ya. Dia bisa pindah-pindah ke Amerika ya, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini ya. Lalu nanti ada yang lapor ya, namanya orang Amerika, orang Indonesia di Amerika kan keciri ya, orang-orang juga tahu, itu si Udin itu penista agama itu. Ya, diburu seperti tikus ya. Terus nanti kalau ketangkep ya pilihannya dipulangkan ke Indonesia lah ya. Ya. Atau kalau dia bisa nih, nggak tahu bisa apa enggak ini, gabung sama Paul Yong ya ke Eropa ya. Hari-hari inilah dia harus pergi mestinya kalau bisa ya. Tapi katanya dulu ditolak karena Udin kan punya catatan hitam pernah di penjara. Jadi di Eropa nggak nerima itu. Makanya nasib Udin ya toh, nasib Udin itu penista agama itu ya, dia akan diburu seperti tikus ya, seperti tikus diburu kemana-mana ya. Kalau sampai beruntung dia gabung sama Paul Yong, berarti Paul Yong itu manusia laknatullah itu ya, manusia paling dilaknat ya di seluruh jagat raya itu ya. Paul Yong itu kalau sampai gabung sama Paul Yong ya, karena di negara Eropa sana lebih apa ya, sekuler lagi lah, begitulah ya. Mereka boleh mau hujat, mau caci maki, boleh tinggal di sana gitu kan, nggak usah pakai ini, pokoknya status kamu digantung gitu, stateless gitu, kamu tuh nggak jelas negara mana gitu, tapi boleh tinggal gitu ya. Kalau negara lain kan harus ngurus izin tinggal ya. Jadi sepertinya untuk ngikut dengan laknatullah itu, manusia laknatullah, Paul Yong sepertinya kecil kemungkinannya. Karena sudah ada info dulu pun pengen ke sana ditolak karena punya catatan hitam pernah di penjara. Kita bicara saja Udin yaitu diburu seperti tikus got lalu ketangkep di Amerika, dipulangkan ke Indonesia. Kalau lihat waktunya sih sepertinya itu yang terjadi. Ketika dipulangkan ke Indonesia, isunya berubah ya. Dari pembunuhan itu yang sekarang lagi heboh itu, pembunuhan di Kapling Polri itu, di Kapling Polri apa namanya, di rumah dinas itu, rumah dinas apa itu ya, disitulah di Duren 3, Duren 3, sorry jadi sekarang ini kan lagi heboh pembunuhan di Duren 3 gitu aja lah ya, di Komplek Polri, kok Kapling Polri, Komplek Polri ya. Akan berubah isu menjadi Udin ketangkep ya, seru ini ya kan. Duren 3 ini sebenarnya sudah selesai lah, sudah masuk ke tahap pelimpahan ke kejaksaan ya, sepertinya sih P21 lah, langsung komplit bisa disidangkan ya. Dikit-dikit lagi sudahlah ya. Lalu muncullah Udin dari Amerika datang ke sini, hebohnya sekarang soal Udin ya teman. Udin itu penista agama paling berat loh ya, menista agama iya ya, menantang Carok dengan yang terhormat Menko Polkam iya,
mencemarkan apa namanya itu pondok pesantren iya ya toh ini dengan apa menghina-hina lembaga keagamaan apa itu MUI ya MUI itu juga ya toh. Belum nanti sebut-sebut mantan wakil presiden dan lain sebagainya ya. Jadi apa pasal-pasalnya banyak ya itu nanti akan membusuk di penjara itu ya kalau ya jadi heboh-heboh ini sepertinya timingnya pas ya tuh Udin utuk datang ke Indonesia tuh hebohnya ganti Duren 3 udah selesai ganti Udin. Saya pernah menyampaikan orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Siapa yang mensponsori Udin ya toh ya sudah jelas, sinodenya jelas, orangnya jelas. Harus ikut tanggung jawab. Berapa bulan ini ya? Berarti anggaplah 6 bulanan ya. 6 bulanan saya pernah menyampaikan sponsor yang mengirim Udin ke luar negeri lalu terjadi hujat-hujat di luar negeri, sponsornya orangnya masih ketawa ketiwi di Indonesia harus tanggung jawab. Sinodenya kalau perlu bekukan. Saya sudah pernah ngomong seperti itu. Ya nanti kalau Udin benar datang ke Indonesia ya, lalu diproses hukum, saya memohon kepada Menteri Agama bekukan itu sinode. Ya, kepada aparat terkait itu sponsor pendetanya yang mensponsori itu proses hukum. Ya, sekarang kan polisi lagi memulihkan citra yang kemarin itu sempat tertinggi atau ratingnya tertinggi dipercaya oleh masyarakat. Sekarang kan sedang terjun bebas katanya ya. Dari 78 hampir 80 sekarang cuma tinggal ya 30 lah 30-40 gitu ya setengahnya. Ya, kasus Udin akan transparan, demikian pula pensponsornya juga harus diproses dengan baik ya. Ini nanti sebentar lagi heboh-hebohnya sudah ganti nih. Duren 3 ganti Udin ya. Saya adalah yang menginisiasi ya. Yang mengusulkan ya. Ya, Udin ya diproses transparan dan dijerat dan dihukum seberat-beratnya. Ya, ingat Henry Tandianta ya mengatakan kepada Udin nanti kalau balik ke Indonesia disangkakan dengan pasal-pasal berlapis ya toh. Tolong semua dibuka itu penistaan agama iya, mengajak carok dengan yang terhormat Menko Polkam iya, menjelek-jelekan mantan wakil presiden juga iya, menjelek-jelekan pesantren iya, organisasi keagamaan iya, tolong semua dibuka. Ya, dijerat dengan pasal berlapis. Jangan lupa yang mensponsori juga karena Polri sedang transparan memulihkan kepercayaan publik ya. Jadi pendeta yang mensponsori, yang menaungi Udin, ya toh, Udin perginya ke sana, ditaruh dulu di cabangnya gereja itu di Amerika, ya. Lalu difasilitasi dan sebagainya, ikut dicocok Pak, ikut dicomot Pak. Ya, itu permintaan dari saya ke pihak yang berwajib ya. Sedangkan dari Kementerian Agama ya bekukan itu Pak Sinode Pak, ya. Bapak Ibu Saudara, kita ini Indonesia, kita ini Pancasila ya. Tidak boleh ada kebencian terhadap umat beragama yang lain. Bahwa kita itu berbeda, yes. Ya namanya umat beragama ya tidak ada yang sama. Maksud agama A sama dengan agama B ya enggak. Pasti beda. Tetapi bisa hidup bersama-sama. Kita cari yang humanis, yang titik-titik kesamaan, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, saling membantu. Itu namanya titik-titik humanis ya toh. Kemanusiaan dari semua umat beragama sama. Saling menghormati, menolong, membantu, saling menghargai. Ya. Itu sama, tapi keimanannya beda, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kita hidup bersama di dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya memohon Kementerian Agama sinode yang
yang resek kayak gini Pak ya, yang bikin gaduh, yang memang begitu Pak ya, itu bekukan Pak, jangan ragu-ragu Pak, ya, bekukan, ya, bekukan Pak. Ini Henry Tandianta yang meminta ini Pak. Lalu gereja-gereja yang mendukung terciptanya kedamaian umat beragama ya dipermudah Pak izinnya Pak. Begitu, jangan dibikin sulit-sulit ya. Ya, mesti seperti itu ya. Ya, karena memang faktanya seperti itu ya. Ada sinode yang provokatif sampai hari ini masih seperti itu. Jadi kita songsong, kita sambut kedatangan Udin dari Amerika ya. Timingnya pas ya. Nanti berubah dari berita yang sedang viral kan Duren 3 sekarang, nanti berubah jadi Udin ya. Ya, terus kita usahakan juga ya supaya itu si manusia laknatullah siapa itu Paul Yong itu juga entah bagaimana caranya kita pulangkan juga ke Indonesia. Pak Pendeta HTD, Anda itu orang Kristen atau bukan? Loh, aku ini Kristen sejati, penyembah Yesus Kristus ini. Kristen sejati atau murni dan konsekuen ini HTD ini. Ya, saya itu hanya berdasar Alkitab, saya itu Alkitabiah. Buku-buku teologi satu lemari itu udah tak bakar. Jadi, sebagai seorang Kristen sejati itu, dia paham Alkitab. Tidak boleh membenci umat. Keyakinan lain itu tidak boleh, harus mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama, tapi keimanan beda Pak. Ya enggak apa-apa, memang Alkitab juga nulis begitu kok. Yang keimanan beda ya biarin, ya toh. Ya biarin keimanan beda, enggak apa-apa. Tapi kita hidup bersama-sama. Dari dulu Indonesia kayak begitu kok. Ya, para pendiri bangsa ini kan begitu, makanya muncul Pancasila. Ya, ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi seperti itu ya. HTD ini jangan diragukan, ini Kristen sejati, murni, konsekuen, ini tulen ini nih. Ya. Kok sepertinya berpihak kepada orang muslim? Saya itu berpihak pada kebenaran. Ya. Bahwa saudara-saudara kita umat muslim itu berkeyakinan beda dengan Kristen. Yes, tapi tidak boleh dijelek-jelekan, nggak boleh dong. Tidak boleh, ya toh. Wong Anda itu keluar rumah aja ya. Anda keluar rumah udah ketemu orang yang beda keyakinan, betul? Anda keluar rumah mau beli sayur, tukang sayurnya beda keyakinan dengan kita. Apakah Anda terus bilang, nggak mau Pak, Bang mau beli sayur Bang. Abang agamanya apa? Apa begitu? Beli nasi ke warung nasi atau warung Tegal, warteg gitu, atau ke restoran apa? Apa Anda tanya dulu? Ya, Pak ini Bapak warungnya nih agamanya apa Pak? Bapak yang punya ini. Apa begitu? Ya. Semua kita mengalami hal itu. Kita keluar rumah pesan Grab atau pesan GrabCar atau Grab bike. Ya. Orang muslim pesan Grab bisa saja. Sopir Grabnya orang Kristen bisa. Apa Anda tanya dulu? Pak mohon maaf Bapak Islam apa Kristen? Kalau Islam aku naik, kalau Kristen enggak, apa begitu? Enggak dong ya. Anda sakit nih, Anda sakit ya tuh. Ke dokter apa? Cari aja yang dokter seagama, apa begitu? Ya, tidak saudara. Makanya Pancasila itu ciamik ya. Cuman saya meminta kepada Kemenak, Kementerian Agama yang terhormat, adik saya Mas Yakut Kolil Komas ya. Lebih tegas yo Mas yo ya, sinode yang itu bekukannya Mas ya, bekukan aja. Seperti halnya Polri juga sedang berubah ke arah yang lebih baik, presisi ya, semuanya itu terukur ya. Terukur itu apa? Terukur itu ya bingkainya NKRI dong. Polisi itu kan yang sebagai abdi negara yang dibela NKRI, berpihaknya ke NKRI. Departemen Agama juga, ya toh, harus berpihak ke NKRI, Pak. Pancasila, Pak. Yang bikin gaduh jangan ragu-ragu, bekukan. Wes gitu aja, Pak. Terus gereja-gereja yang mendukung toleransi ya, dipermudah Pak, nggak usah dipersulit Pak ya, perizinannya nggak usah dipersulit, seperti itu, mestinya seperti itu ya. Kita yakin dan percaya
Polri akan berbenah gitu. Setelah ada kasus Duren 3 ini berbenah, sekarang semua proses itu transparan gitu. Tidak lagi terus bilang janganlah dia kan orang berpengaruh, nggak ada lagi sekarang ya. Demikian pula dari Departemen Agama juga seperti itu ya. Yang dibela itu NKRI-nya Pak ya, sebagai yang menggawangi semua umat beragama. Standarnya adalah memakai Pancasila. NKRI tidak boleh lagi berpihak lain. Ini pendetanya kan pendeta besar apanya Pak? Besar badannya, besar bohongnya, ya, Bapak mesti itu ya tuh bekukan. Ini nanti kalau Udin 2-3 hari datang ke Indonesia, terpaksa datang ya tuh, heboh ya tuh. Saya meminta seperti itu. Bukan berarti aku ini pendetanya orang Islam, bukan. Aku ini Kristen sejati Pak ya. Ini pendeta Henry Tandiata ini Kristen sejati, murni dan konsekuen ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan lu kok keimanan kita berbeda, tidak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.